Saya lagi kepepet. Butuh pertolongan cepat. Ini urusan pribadi apa urusan warga ya, Bang Pipi? Kombinasi, Bu. Ya pribadi, tapi saya kan mesti ngomong sama pengurus wilayah. Ngomong aja, Pak. Saya juga pengurus, mungkin saya bisa bantu. Bener juga. Soal Udin tuh Mas Ajam, temen ente tuh. Subhanallah, kalau tanggung bulan begini, kabur-kaburan terus. Ini masalah nafkah untuk anak-anaknya Bang Udin. Itu dia Mas Ajam. Kalau dia nggak punya duit sih, saya ngerti. Tapi ini kan dia punya. Mas Ajam tahu sendirilah, saya kan pengangguran. Disuruh ngempanin 7 orang cucu. Repot ya, Pak? Aduh, bukan repot lagi Mas Ajam. Sakitnya tuh di mana-mana. Oh, gue jewer tuh bocah. Bang Habibi, kalau ketemu si Udin, suruh datang sini. Saya mau ngomong. Iya, Bu. Tapi dari pagi saya keliling kampung cariin dia nggak ketemu. Biar saya aja yang nyari. Pak Vivi tunggu di sini aja ya, kabar dari saya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bang Habibi, Iya, Bu. ono di dalam ada beras sama apaan tahu, ambil aja secukupnya. Buat makan cucu-cucu abang. Siap. Pada kemana ini orang-orang? Kagak tanggung jawab. Ini kasbon untuk sampean berempat. Pada makan dulu deh. Urusan kasbon ini gimana, Roy? Hilang selera makan gua. Kalau ingat orang di rumah belum pada makan. Makanan di sini memang hak kalian sebagai pekerja. Ya ini rezekimu sendiri. Nggak ada hubungannya sama orang rumah. Kapitalis banget cara berpikirnya. Loh, kita ini kepala rumah tangga yang bertugas menafkahi keluarga. Kalau kita nggak punya tenaga atau sakit, bagaimana bisa berburu? Akhirnya semua kelaparan. Maka kita dulu yang harus makan. Ini rasional, bukan kapitalis. Sok tahu kamu. Iya, kami mengerti. Masalahnya, kita kepikiran terus sama orang di rumah, Roy. Beras nggak ada, minyak habis, asam lambung jadi naik. Akhirnya jadi gumoh. Sorry bro, sorry. Hutang kalian sudah terlalu banyak. Terpaksa kasbon ditolak. Astagfirullah. Men, ya Allah. Roy, tolonglah luluskan pengajuan kasbon kami, Roy. Turunkan sedikit kekerasan hatimu, sahabat. Demi kemanusiaan. Anak istri kami di rumah. Lu lihat, Roy. Ini akibat kasbon yang tidak kamu kabulkan. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Ya Allah. Maaf, aku nanti yang harus mempertanggungjawabkan keuangan kebun kepada big boss kita. Kalau dianggap gagal, aku dipecat dan kalian tetap kerja di sini. Alhamdulillah, kenyang. Selesaikan makan siangmu dan lanjutkan kerja. Ingat, jangan coba-coba berkhianat. Pekerjaan ini tanggung jawab kalian sendiri yang sudah menerima upah. Paham? Kita harus ke mata air yang lain. Nyari duit 600.000 perak. Gak bisa kalau cuma di kebun pisang kayak gini. Kadang cuma mie sebungkus buat saya makan, istri dan anak-anak.
Berapa? Sebungkus Pak Haji. Kalau milik lagi bagus sih, punya 2 bungkus Pak Haji. Maksud gue lo mau minjem berapa? 1 juta Pak Haji. Lebih keras. 600.000 Pak Haji. Kayaknya kemarin ada kembalian beli kulkas 600.000. Makasih Pak Haji. Apaan sih lo? Baru dapat pinjaman 600.000 aja air mata udah keluar. Gimana kalau dapat pinjaman 1 miliar? Usus lu bisa keluar kali. Terima aja Bang Pepen. Kita ngerti kok kesulitan Bang Pepen. Saya sedih. Kenapa statusnya minjem? Saya kan minta. Makanya ngomong tuh yang jelas. Maaf Pak Jalal. Sekarang mau lu gimana? Minta. Udah kasih aja Pak. Cukup nggak segitu? Sebetulnya masih. Deh, segitu aja. Iya Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Papa kenapa sih? Seneng banget ngebully orang lagi susah. Papa nggak suka ngeliat saudara seiman kita melas-melas cuman mau ngedapetin bantuan. Bukan kebiasaan baik itu. Memang lagi butuh dan susah, Pak. Ma, kalau mau melas-melas tuh ke Allah, nggak akan ada kehormatan kita yang rusak. Dan apa? Masa saya harus ngadepi orang KPK itu sendirian? Bukan cuma sampean yang terkena efek kambing tempo hari. Saya juga, Mbah. Demi Allah, Pak. Badan saya kayak direndam es. Lemas, gak keruan. Sorry banget, Pak. Saya nggak bisa hadir. Pak, di mana-mana kalau ada ketua RT seperti sampean direndam es, pasti menggigil kaku. Bukan lemes nggak karuan. Sampean ngerti fisika ndak sih? Waduh. Badan lagi meriang begini jangan ngajak berantem lah. Dari zaman Orde Lama dulu, di kampung saya udah ada SMA, Pak. Halo? Halo? Waduh. Kekasihmu ndak bisa datang, mah. Jangan ngaco dah kalau ngomong. Siapa? Pak Yos. Kenapa saudara kembar papa nggak bisa datang kemari? Katanya grogi ketemu Mama. Kalau ngomong yang beneran ngapa sih? Ntar didengar orang bisa jadi fitnah. Sangkanya beneran lagi. Ma, nanti dampingi Papa ya. Papa agak jengah kalau berurusan sama Mas Ajam soal keuangan RW. Susah ngejelasin ke orang baru seperti dia. Kalau laporannya bener mah gampang aja jelasinnya. Serahin bukunya semua. Beres. Lu di mana sih, Din? Di rumah lu kagak ada. Di musola apa lagi? Ngapain lu ke Samsat? Nah, tuh lu punya duit buat perpanjang STNK. Kenapa jadi buat makan anak-anak lu sendiri kagak punya? Gua kasih tahu ya, kagak punya duit buat STNK kagak dosa. Tapi kalau lu nggak nafkain anak-anak lu, habis lu dinyek-nyek di neraka lo. Hah? Duit lu habis buat apa? Buat modif motor, pacaran? Hah? Kagak bakal dapet yang secantik anak gua, Den.
Iya, Udin ngerti be. Masalahnya sekarang lagi banyak razia motor. Ya ampun, pakai nanya lagi. Udin lagi di Samsat be, di Samsat. Polisi semua nih isinya di sini. Ya udah jangan perhitungan lah. Itu kan cucu-cucu babe juga. Sementara pakai duit babe dulu. Lah, selama ini duit yang saya kasih babe pakai apa emang? Main kartu? Karaoke? Astagfirullahaladzim. Lu udah gila ya? Ngasih duit 200.000 buat makan 7 orang anak lu sebulan. Mikir. Pokoknya gua nggak mau tahu. Hari ini mesti ada duit. Apa perlu gua kirim debt kolektor buat nagih nafkah anak-anak lu? Perdomseh lu. Gua transfer juga nih anak-anak Udin ke panti asuhan. Papa. Ada Mas Ajam. Lah, papanya kemana? Nggak tahu saya Bu. Dari tadi saya di sini udah janjian sih. Lah di dalam juga kagak ada. Tadi mah masih ada di sini. Nggak apa-apa, biar saya tunggu di sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ajam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu, bapaknya ada? Harusnya sih ada. Ini lagi janjian sama Mas Ajam. Malah pergi. Mbak Yu, lihat itu. Mereka bawa sendalmu. Mana? Gak jelas gitu kok. Matamu sudah rabun ya? Mereka bawa sendalmu. Pasti mereka tahu kalau yang curi ikan Bang Asrul kita. Waduh, gimana dong Peggy? Ambil sendal itu, bawa masuk. Cepet. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Petugas. Oh, listriknya sudah bayar kok, Pak. Asrul ini, Nek. Keluarlah sebentar. Ganggu orang tidur aja. Ada apa? Ini sendal nenek kan? Bukan. Bukan gimana? Ini ada logo P-nya. Sendal Ustadz Peri kali. Bisa tolong dicoba sendalnya, Nek? Bang, kalau mau nyari Cinderella, jangan di sini.
Ada apa sebenarnya? Ya coba pakai aja dulu. Hati-hati, kena durikannya. Pas, cocok. Itu sendal siapa? Sendal saya. Kok huruf S? Memang kenapa? Itu inisial nama kita. Supega dan Supegi. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menyuruh nyobain sandalnya tak bertuan ini? Enggak, Nek. Enggak apa-apa. Kami tadi nemu sendal. Ya siapa tahu sendal ini cocok dengan Nek Vegi atau Nek Vega. Kalian mau mempermainkan nenek-nenek yang sudah tua ini? Saya akan laporkan ke polisi. Ini perbuatan yang tidak menyenangkan. Sabar. Siapa yang mainin nenek-nenek? Ya kalau bukan, yaudah nanti saya bawa lagi sendalnya. Alah, alasan. Kalian pasti nuduh kami mencuri ikan hiasmu. Ya Allah ya Robi, fitnah apa lagi yang menimpa kami? Tahu dari mana kalau ikan hiasnya Asrul hilang? Udahlah, Nek. Mengaku saja. Bang, semua orang kampung sudah tahu kalau ikan hiasmu hilang. Kami juga sudah dengar. Jadi maksud kalian datang kemari untuk mencari pencurinya? Ya Tuhanku, tolonglah hambamu ini yang terfitnah. Jangan sentuh. Kalian bukan muhrim. Haram. Sepertinya bukan mereka, Din. Pergi kalian dari sini. Atau saya adukan ke polisi. Iya. Maaf. Hei, kalian jangan seenaknya pergi. Lihat kakak saya. Kalian harus tanggung jawab. Minta uang untuk beli minyak angin. Asrul, ada di 10.000 nggak? Apaan? 10.000? 50.000? Ya mana ada minyak angin semahal itu, Nek? Ya jangan memeras lah. Kasih 50.000. Kalau enggak, gua adukan ke polisi. Melakukan kebaikan dan berpegang pada kebenaran saja belum cukup. Kita butuh keberuntungan. Sedangkan keberuntungan itu dari Allah. Diminum tehnya. Dan orang-orang ceroboh tidak pernah beruntung. Saya lagi kepepet, butuh pertolongan cepat. Ini urusan pribadi apa urusan warga ya, Bang Pipi? Kombinasi, Bu. Ya pribadi, tapi saya kan mesti ngomong sama pengurus wilayah. Ngomong aja, Pak. Saya juga pengurus, mungkin saya bisa bantu. Bener juga. Soal Udin tuh Mas Ajam, temen ente tuh. Subhanallah, kalau tanggung bulan begini, kabur-kaburan terus. Ini masalah nafkah untuk anak-anaknya Bang Udin. Itu dia Mas Ajam. Kalau dia nggak punya duit sih, saya ngerti.
Tapi ini kan dia punya. Mas Ajam tahu sendirilah, saya kan pengangguran. Disuruh ngempanin 7 orang cucu. Repot ya Pak. Aduh, bukan repot lagi Mas Ajam. Sakitnya tuh di mana-mana. Oh, gue jewer tuh bocah. Bang Habibi, kalau ketemu si Udin, suruh datang sini. Saya mau ngomong. Iya Bu. Tapi dari pagi saya keliling kampung cariin dia nggak ketemu. Biar saya aja yang nyari. Pak Vivi tunggu di sini aja ya, kabar dari saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bang Habibi, Iya Bu. Ono di dalam ada beras sama apaan tahu, ambil aja secukupnya. Buat makan cucu-cucu abang. Siap. Pada kemana ini orang-orang? Kagak tanggung jawab. Ini kasbon untuk sampean berempat. Pada makan dulu deh. Urusan kasbon ini gimana Roy? Hilang selera makan gua. Kalau ingat orang di rumah belum pada makan. Makanan di sini memang hak kalian sebagai pekerja. Ya ini rezekimu sendiri. Nggak ada hubungannya sama orang rumah. Kapitalis banget cara berpikirnya. Loh, kita ini kepala rumah tangga yang bertugas menafkahi keluarga. Kalau kita nggak punya tenaga atau sakit, bagaimana bisa berburu? Akhirnya semua kelaparan. Maka kita dulu yang harus makan. Ini rasional, bukan kapitalis. Sok tahu kamu. Iya, kami mengerti. Masalahnya, kita kepikiran terus sama orang di rumah, Roy. Beras nggak ada, minyak habis, asam lambung jadi naik. Akhirnya jadi gumoh. Sorry bro, sorry. Utang kalian sudah terlalu banyak. Terpaksa kasbon ditolak. Astagfirullah. Men, ya Allah. Roy, tolonglah luluskan pengajuan kasbon kami, Roy. Turunkan sedikit kekerasan hatimu, sahabat. Demi kemanusiaan. Anak istri kami di rumah. Lu lihat, Roy. Ini akibat kasbon yang tidak kamu kabulkan. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Ya Allah. Maaf, aku nanti yang harus mempertanggungjawabkan keuangan kebun kepada big boss kita. Kalau dianggap gagal, aku dipecat dan kalian tetap kerja di sini. Alhamdulillah, kenyang. Selesaikan makan siangmu dan lanjutkan kerja. Ingat, jangan coba-coba berkhianat. Pekerjaan ini tanggung jawab kalian sendiri yang sudah menerima upah. Paham? Kita harus ke mata air yang lain. Nyari duit 600.000 perak. Gak bisa kalau cuma di kebun pisang kayak gini. Kadang cuma mie sebungkus buat saya makan, istri dan anak-anak. Berapa? Sebungkus Pak Haji. Kalau milik lagi bagus sih, punya 2 bungkus Pak Haji. Maksud gue lo mau minjem berapa? 1 juta Pak Haji. Lebih keras. 600.000 Pak Haji. Kayaknya kemarin ada kembalian beli kulkas 600.000.
Makasih Pak Haji. Apaan sih lo? Baru dapat pinjaman 600.000 aja air mata udah keluar. Gimana kalau dapat pinjaman 1 miliar? Usus lu bisa keluar kali. Terima aja Bang Pepen. Kita ngerti kok kesulitan Bang Pepen. Saya sedih. Kenapa statusnya minjem? Saya kan minta. Makanya ngomong tuh yang jelas. Maaf Pak Jalal. Sekarang mau lu gimana? Minta. Udah kasih aja Pak. Cukup nggak segitu? Sebetulnya masih. Deh, segitu aja. Iya Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Papa kenapa sih? Seneng banget ngebully orang lagi susah. Papa nggak suka ngeliat saudara seiman kita melas-melas cuman mau ngedapetin bantuan. Bukan kebiasaan baik itu. Memang lagi butuh dan susah, Pak. Ma, kalau mau melas-melas tuh ke Allah. Nggak akan ada kehormatan kita yang rusak. Alhamdulillah dapat. Dapat berapa, Pen? 400.000 doang. Kenapa segitu, Pen? Rencana anggaran kita kan 600.000. Ya, dapatnya emang segitu, Itu juga harus dikembalikan dengan secepatnya. Kata Pak Jalal, nanti uangnya harus dikumpulin lewat saya. Ya, kirain bakal dikasih. Ya udah, nggak apa-apa. 1 orang 100.000. Kan dari awal niat kita emang kasbon. Oke, silakan dibagiin, Pen. Seorang 100.000 ya. Iya. Nih. Alhamdulillah, gua bisa bayar buat pulsa sama beli beras 10 kilo buat di rumah. Sama masih ada sisanya buat servis HP sama rokok deh seminggu. Bro, tolong bantu ngitung dong. Apa, Om? Bantuin ngitung. Ya, Om. Utang pulsa 50.000. Beras 10 kilo sekitar 50.000. Servis HP Standar, Om. 50.000. 50.000. Rokok 1 minggu 7 bungkus tuh berapa? 7 kali 15.000. 105.000. Loh, daftar belanjanya Om Jerry kok sama daftar belanjanya si Pepen? Itu emang daftar belanjanya Pepen. Total 250.000 sekian. Duit dari mana? Sedangkan kita dibagi masing-masing 100.000. Oh. Sumpah, demi Allah, saya hilap kalau masih ada lebihan 200.000, Mas. Nih, masih ada kok. Pengkhianat! Tidak amanah lo, tidak tanggung jawab lo. Jangan ribut di sini. Bawa aja ke dalam hutan. Kita habisin dia. Jangan, Bang. Ayo, temen makan, temen lo. Kasih ampun kayak kamu.
Paul mana Paul? Siapa? Saya makannya di belakang saja. Lu ngapain di sono? Nguping. Siaga, Pak. Sewaktu-waktu Bapak butuh saya. Om mau nyuruh apa nanya-nanya Bang Paul? Ntar lu anterin sembako buat warga. Siapa? Sekarang lu standby aja di luar. Gue nggak suka orang nunggu di belakang tembok. Siapa? Nah, ini semua hasil masakan Kalila sendiri. Tanpa dibantuin siapapun termasuk Bang Paul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan gue suruh tunggu di luar. Ya udahlah, Pak. Emang orang gitu. Mana Pak Jalal? Gak ada lagi makan. Gue udah penting. Gak bisa. Apa sih? Bawa sedang makan. Ini penting. Jangan masuk. Ini penting. Jangan. Maaf, Pak. Saya sudah tahan. Tapi tetap memaksa masuk. Biarin aja. Ada yang pengen nonton orang kayak makan. Duduk, Bang Udin. Ya, makasih. Wah. Bos kita poya-poya di sini. Makan mewah. Ya iyalah. Gue kan orang kaya. Masa belagak miskin? Itu namanya tidak menempatkan tanda-tanda kenikmatan yang diberikan Allah. Nih Bang, Buahnya aja, Kal. Bang Udin nggak makan? Lagi buru-buru, Kal. Buahnya aja. Ini rumah tempatnya makanan-makanan enak. Kalau mau nyari buah di kebun sono. Kal, kan di kulkas ada es buah. Biasa ambil sendiri, Bu. Ntar kata Bapak ngerepotin lagi. Kenapa bengong? Tinggian kulkas sama gua. Ngapain beli yang beginian sih? Kebutuhan gua kan banyak. Ya udah sini kalian yang ambilin. Misi Bang Udin. Wow. Borjus banget. Pasti mahal. Kalau mau yang murah, beli batu es aja seplastik. Bang Udin. Terima kasih, Kal. Lo ditawarin makan ogah, maunya es buah. Hati saya lagi panas, Pak. Saya pengen yang dingin-dingin. Butuh duit. Oh, tidak. Yang sekarang itu beda, Pak. Julfikar Baharudin cuma butuh jasa Haji Jalaluddin buat ngomong sama Hapipi, mantan mertua saya. Pak Hapipi dong, Bang Udin. Oh iya, boleh. Emangnya ada masalah apa sih Bang Udin? Kok kayaknya heboh banget? Dia nyari-nyari abang, Kal. Ngomongnya emosional, kagak jelas. Abang dikejar-kejar, sampai ketakutan. Wah, jangan-jangan lo mau dibunuh. Takutnya begitu, Pak. Terus gue mesti ngapain? Ya tolonglah, Pak. Temuin dia, bicara sama dia. Apa maunya? Nah, mungkin kalau sama Bapak kan dia lebih tenang dan baik-baik ngomongnya. Gimana nih? Ini Papa sama aja ikut campur urusan rumah tangga orang. Ya kalau Papa sanggup, silahkan. Toh Bang Udin sendiri yang minta tolong. Ini tanggung jawab tokoh-tokoh masyarakat kayak Om yang harus selalu siap memberi pandangan atau nasihat. Kalau dimintain duit sih gue gampang. Emang soal keahlian Pak Jalal cuma duit? Enggak kan? Masalahnya apa sih? Saya juga nggak tahu. Makanya Pak Jalal ngomong sama dia. Itu juga kalau Pak Jalal sayang sama saya. Gak peduli. Yang pantas disebut sesepuh kampung. Lu jangan malas-malasin gue. Sini, mana nomor teleponnya?
Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya jadi lapar. No. Jatah lo cuma es buah. Ya, begitulah kehidupan kaum muslimin. Mesti saling peduli sama saudara-saudaranya. Jangan-jangan bener kata orang, Bang, bahwa umat Islam identik dengan kemiskinan. Kata siapa? Gue orang kaya, Roy. Nah, jadi orang Islam ada juga yang kaya, ada juga yang miskin. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang pinter, ada juga yang nggak pinter. Ada yang taat, tapi nggak sedikit yang ingkar. Sama aja dengan bangsa dan umat agama lain. Tapi kayaknya umat kita nggak ditakdirkan jadi orang kaya, Bang. Ini Allah sedang memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia di bumi ini, Pak Jalal, melalui umat Islam dan Al-Quran. Jadi Allah dan Rasulnya itu sedang mengajarkan, memberikan contoh bagaimana manusia menjalani takdir dan nasibnya waktu dia kaya, waktu dia miskin, waktu dia susah, waktu dia senang. Selama kita taat pada perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat. Berarti Pak Jalal beruntung dong, dapat peran jadi orang yang kaya. Sorry, bro. Yang beruntung itu orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan terbebaskan dari siksa api neraka. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi. Tumben datang. Ditelepon sama Big Boss. Vi, sebetulnya lo ada masalah apa sih sama si Udin? Lo benar kejar-kejar dia? Itu orang bener-bener keterlaluan, kelewatan. Tapi lu jangan emosi gitu dong. Kasihan tuh si Udin. Ketakutan kabur ke rumah gue. Wow, serem. Ya kita kan tahu Udin orang kayak gimana. Ya terus, ini masalahnya di mana sih? Lah si Udin sendiri nggak tahu apa yang maunya Pipi, Bang. Nah, Pi, gue manggil lu. Ini nyampein apa yang diminta sama si Udin supaya gue ngomong sama lu. Lah, gimana sih tuh anak? Masalahnya jelas. Saya ngejar dia karena dia baru ngasih duit buat makan anak-anaknya, cucu saya. Lah, terus gue mesti ngomong apa? Udin. Tuh anak ngangenin. Jadi begini Pak Jalal. Ini kayaknya Pak Jalal mesti ngomong sama Afifi dalam bahasa duit. Jadi maksudnya saya dimintain tolong, dimintain duit. Iya. Terus saya juga yang harus nganterin tuh duit ke mantan mertuanya, begitu? Ya begitulah nasibnya orang kaya, Pak. Awak. Astagfirullahaladzim. Panggilan kepada saudara Zulfikar Baharudin alias Udin segera menemui Haji Jalal. Kalau enggak, kasus ini saya bawa ke polisi. Sekali lagi panggilan untuk saudara Zulfikar Baharudin alias Udin. Panggilan kepada saudara Zulfikar Baharudin alias Udin. Di mana ini? Kok mendadak kamar saya jadi lebih luas?
dari sendalnya kelihatan bikinan lokal, Srul. Siapa orang yang di kampung ini berinisial V, Den? Siapa? Ini Indonesia, Srul. Nggak ada yang pakai huruf V, yang ada P. Parto, Panjul, Putri, Peang, atau F. Fahrudin, Firdaus, Febrian. Huruf V itu biasa dipakai orang barat yang sok ke barat-baratan. Misalnya Van Gaal, Van Basten, Valentin. Kalau orang Belanda bilang Pertomse, gua. Nggak ada yang lain, Srul. Yang ke barat-baratan di kampung kita ini cuma Nepega dan Nepegi. Ah, ya udahlah, Den. Terpaksa kita harus mencurigai kedua nenek itu. Jangan gegabah, Bang. Harus dibuktikan dulu. Sandal itu milik pencurinya atau bukan. Bisa saja ada orang yang ambil air di sumur kita dan tertinggal sandalnya. Ikhlaskan sajalah. Jangan dibesar-besarkan masalahnya. Abang itu udah ikhlaskan ikannya, Dek. Tapi tidak perbuatannya. Ya pencuri macam apa yang tega mencuri dagangan pedagang kecil macam kita? Dia atau mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maaf, tadi ngomong apa, Bang? Ya cemana bisa dengar kalau adik kibas-kibaskan keras macam itu. Mira dengar kata-kata Abang, tapi nggak dengar kebaikan. Seperti biasa yang ada dalam suara Abang. Dia marah atau nyindir lu, Srul? Ya masa kau tak tahu, Den? Susah gua nangkepnya, kalimatnya panjang-panjang. Lupakan, Den. Harta itu amanah dari Allah, Srul. Titipan. Nah, lu sebagai orang yang dititipin sama Allah, punya rasa tanggung jawab nggak? Apaan sih ngelihatnya begitu? Gua nggak salah kan? Bini lu tuh yang ketus sama lu. Mira ketus sama Abang berdua. Oh, kirain sama Asrul doang. Betul, Dek, kata Sudin. Emang nggak bisa dibohongin. Secinta-cintanya Mira sama lu, tetap ada nggak sukanya, Srul. Maksud awak titipan itu, Den? Salah mulu gua. Uden betul, Dek. Kita harus peduli dengan apa yang dititipkan kepada kita. Ini tanggung jawab kita. Ayo, Den. Bang, yang minta dimasakin tanggung jawab juga dong. Ayo, kita makan. Emang itu makanan, Srul? Kirain nggak mungkin, Den. Ustadz yang ambil, kau jangan sembarangan. mungkin aja dia hilap. Hilap apa? Awak itu tahulah kualitas Ustadz kita tuh kayak apa. Iya juga sih, tapi gue pernah ngeliat dia ke kebun percis pakai sendal kayak gini nih. Yakin kau? Hah? Ya, wallahu alam. Dari tadi kedengeran suaranya di luar, Pak. Iya. Mama di kamar aja. Hati-hati ya, Pak. Takutnya gerombolan perampok yang beraksi waktu siang. Tenang. Perbanyak doa. Mama di kamar aja, kunci pintunya. Ma, kok dikunci sih, Ma? Buka. Takut, Pak. Terus, Mama ngebiarin Papa di luar?
Kurang lebih sama, Din. Berarti emang dia orangnya. Bener kata bini lo, bukan berarti nepega. Ya tapi masa Ustadz Ferry mencuri ikan hias sawah, Din? Namanya orang butuh, ya mungkin aja. Ya untuk apa? Ya manalah mungkin kenyang. Dijual ke tukang ikan hias. Din, Ustadz Ferry kan hurufnya itu pakai F, bukan V. Sama aja. F dikasih E, bunyinya apa? Ferry. Nah kalau P dikasih E, ya Ferry juga lah. Pada ngapain lu? Masang santet? Nyocokin sendal Pak Ustadz. Siapa tahu pemilik sendal ini pencurinya, Ustadz. Ngapain sih Pak Ustadz? Saya kaget tahu. Jadi lu nuduh gue nyolong ikan hias lo? Nggak usah bohong. Gue denger sendiri tadi. Sebentar Pak Ustadz. Pak Ustadz harus tahu dulu duduk persoalannya. Jawabannya itu ada di sana. Iya. Kami kesana dulu, Ustadz ya. Ambil angka 1000, Ustadz. Sebentar. Kabur! Sini lo. Dasar anak murid durhaka lo. Bikin orang emosi aja kerjaannya. Hei! Lu. Kocak-kacak lu. Astagfirullah. Mah, udah aman, Mah? Nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah, baik. Siapa, Pak? Maling. Mau masuk rumah, 2 orang. Papa kejar pakai golok. Kabur, nggak tahu kemana. Papa kok bisa sih? Nanti kalau kenapa-napa sama Papa gimana? Papa akan melakukan apa aja untuk melindungi keluarga. Melindungi Mama. Papa mau teh nggak? Tapi nggak ada gulanya. Kasih senyum Mama aja. Nanti juga manis sendiri. Dasar si pitung tukang gombal. Laki dilawan. Mbak Yu, lihat itu. Mereka bawa sendalmu. Mana? Gak jelas gitu kok. Matamu sudah rabun ya? Mereka bawa sendalmu. Pasti mereka tahu kalau yang curi ikan Bang Asrul kita. Waduh. Gimana dong, Peggy? Ambil sendal itu, bawa masuk. Cepet. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Petugas. Oh, listriknya sudah bayar kok, Pak. Asrul ini, Nek. Keluarlah sebentar. Ganggu orang tidur aja. Ada apa? Ini sendal nenek kan? Bukan. Bukan gimana? Ini ada logo P-nya. Sendal Ustadz Ferry kali. Bisa tolong dicoba sendalnya, Nek? Bang, kalau mau nyari Cinderella, jangan di sini. Ada apa sebenarnya?
Ya coba pakai aja dulu. Hati-hati, kena durikannya. Pas, cocok. Itu sendal siapa? Sendal saya. Kok huruf S? Memang kenapa? Itu inisial nama kita. Suvega dan Suvegi. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menyuruh nyobain sandalnya tak bertuan ini? Enggak, Nek. Enggak apa-apa. Kami tadi nemu sendal. Ya siapa tahu sendal ini cocok dengan Nek Vegi atau Nek Vega. Kalian mau mempermainkan nenek-nenek yang sudah tua ini? Saya akan laporkan ke polisi. Ini perbuatan yang tidak menyenangkan. Sabar. Siapa yang mainin nenek-nenek? Ya kalau bukan, yaudah nanti saya bawa lagi sendalnya. Alah, alasan. Kalian pasti nuduh kami mencuri ikan hiasmu. Ya Allah ya Robi, fitnah apa lagi yang menimpa kami? Tahu dari mana kalau ikan hiasnya Asrul hilang? Udahlah, Nek. Mengaku saja. Bang, semua orang kampung sudah tahu kalau ikan hiasmu hilang. Kami juga sudah dengar. Jadi maksud kalian datang kemari untuk mencari pencurinya? Ya Tuhanku, tolonglah hambamu ini yang terfitnah. Jangan sentuh. Kalian bukan muhrim. Haram. Sepertinya bukan mereka, Din. Pergi kalian dari sini. Atau saya adukan ke polisi. Iya. Maaf, Nek. Maaf. Hei! Kalian jangan seenaknya pergi. Lihat kakak saya. Kalian harus tanggung jawab. Minta uang untuk beli minyak angin. Asrul, ada duit 10.000 nggak? Apaan? 10.000? 50.000? Ya mana ada minyak angin semahal itu, Nek? Ya jangan memeras lah. Kasih 50.000. Kalau enggak, gua adukan ke polisi. Melakukan kebaikan dan berpegang pada kebenaran saja belum cukup. Kita butuh keberuntungan. Sedangkan keberuntungan itu dari Allah. Diminum tehnya. Dan orang-orang ceroboh tidak pernah beruntung.